Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar atau mendengarkan firman Tuhan dengan judul Iman Perempuan Kanaan yang terambil di dalam kitab Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai ke-29. Saya harap Bapak Ibu dapat membacanya secara pribadi. Menjalani kehidupan sebagai seorang percaya, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai anggota keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus di tengah zaman atau di akhir zaman ini tidaklah mudah. Apalagi saat ini di seluruh dunia, bahkan termasuk Indonesia, mengalami apa yang disebut dengan goncangan ekonomi yang disebabkan salah satu faktor utamanya yaitu COVID-19. Seorang dokter ahli mikrobiologi bernama Dr. Simon dari University of Reading, ia mengatakan virus akan tetap ada, bisa terus menghantui populasi manusia bahkan setelah ditemukan vaksinnya. Artinya apa? Artinya virus masih merupakan ancaman bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus sadar bahwa selama kita ada di muka bumi ini, hidup di dunia ini, kita tidak dapat terlepas, terbebas dari apa yang namanya masalah, pergumulan kehidupan. Hal ini tidak hanya dialami oleh kita, tetapi juga dialami oleh para tokoh-tokoh di Alkitab. Katakan saja Musa. Musa di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3 dikatakan seorang yang lembut hatinya. Sekalipun demikian, Musa juga mengalami berbagai masalah kehidupan, tantangan kehidupan yang dia hadapi. Yang terutama terjadi dari orang-orang yang dipimpinnya, yaitu bangsa Israel. Demikian juga yang terjadi dengan Yusuf. Sebelum visi dan rencana Allah terrealisasi dalam kehidupannya, Yusuf mengalami berbagai masalah kehidupan. Datang dari saudara-saudaranya, ia dilempar ke sumur, ia dijual, ia menjadi budak, dikhianati, bahkan dipenjara. Dia mengalami berbagai dinamika persoalan kehidupan. Oleh sebab itu benar apa yang dikatakan Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota keluarga yang percaya kepada Yesus, yang dibutuhkan saat ini adalah satu ketekunan dan iman yang harus terus berakar kepada Kristus Yesus. Kenapa kita harus terus berakar kepada Yesus Kristus senantiasa? Kalau kita tidak berakar, maka kita akan menjadi pribadi yang gampang putus asa, menjadi pribadi yang gampang kecewa, bahkan bukan hal yang tidak mungkin kita akan menjadi ateis atau seorang yang agnostik. Artinya kita tidak dapat melihat persoalan kita selesai, kita dapat menjadi pribadi yang sedemikian. Oleh sebab itu, ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, ketika kita melihat di dalam cerita perempuan Kanaan yang percaya, di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai yang ke-29, kita dapat menemukan setidaknya ada 3 pelajaran rohani yang dapat kita terapkan dalam perjalanan kehidupan iman kita di dalam mengikuti Yesus Kristus. Pelajaran rohani yang pertama dari perempuan Kanaan yang percaya ini adalah perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Di ayat 21 dan 22. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dikatakan di situ bahwa Yesus pergi menuju daerah Tirus dan Sidon. Pada masa Tuhan Yesus, wilayah tersebut adalah wilayah bukan wilayah orang Yahudi. Artinya wilayah non-Yahudi. Mereka dikategorikan orang yang tidak percaya, orang yang kafir.
Nah, kota Tirus sendiri terletak kurang lebih 50 kilometer di sebelah barat laut dari Kapernaum. Tuhan Yesus menuju ke daerah Tirus pada waktu itu bukan dalam rangka menjalankan misinya untuk menjangkau atau memenangkan jiwa-jiwa. Tetapi kalau saudara membaca baik-baik, di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-24, bahwa Yesus datang ke tempat yang disebut kota Tirus itu dengan tujuan untuk mengunjungi salah satu keluarga orang Yahudi yang ada di sana. Nah, kita tidak tahu persis apakah itu merupakan sesuatu undangan Yesus datang ke daerah tersebut atau merupakan satu pelayanan yang rutin dari Tuhan Yesus. Tetapi yang jelas firman Allah katakan ia mengunjungi salah satu rumah orang Yahudi yang ada di daerah tersebut. Ketika Yesus ada di rumah tersebut, maka datanglah seorang perempuan Kanaan ini sambil berseru, "Kasihani aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dan ia tersungkur di depan kaki Yesus. Kata berseru di dalam Matius pasal 15 ayat 22b ini mengandung pengertian bahwa perempuan Kanaan itu memanggil dengan suara yang keras atau ia berteriak. Sedangkan kata kasihanilah aku mengandung pengertian bahwa perempuan itu meminta pertolongan agar Tuhan Yesus menolong anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak para penafsir berpendapat bahwa kata yang dipakai Tuhan di situ bukanlah yang diterjemahkan seperti bangsa Israel, tetapi lebih kepada terjemahannya lebih kepada Bapa atau Tuhan. Dan ini merupakan pernyataan yang normal pada masa itu untuk penghormatan seseorang. Mengingat bahwa perempuan Kanaan ini bukan orang Yahudi. Tetapi ketika perempuan Kanaan itu berseru anak Daud, hari ini tersirat bahwa perempuan Kanaan itu mengakui bahwa Yesus adalah penguasa yang sah atas Israel. Nah, pelajaran iman dari perempuan Kanaan ini yang perlu kita tiru adalah bahwa perempuan Kanaan ini mempunyai satu masalah, satu problem yang serius, yaitu anak perempuannya kerasukan roh jahat. Apa yang menjadi respon yang pertama yang diambil oleh perempuan Kanaan ini? Kalau kita membaca di Alkitab, maka respon yang pertama yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini ketika dia tahu ada Yesus di daerahnya, ia langsung datang mencari Tuhan. Inilah hal yang perlu kita tiru. Inilah hal yang perlu kita adapt untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ketika kita mempunyai persoalan kehidupan, ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Yesus Kristus. Kenapa kita perlu datang kepada Tuhan Yesus? Karena Ia sumber penolong kita. Karena Tuhan bukanlah musuh kita. God is not your enemy. Tapi Tuhan adalah sahabat kita. Tuhan adalah penolong kita. Di dalam bagian Alkitab ada satu contoh bagaimana ketika seorang mendapat tantangan dalam kehidupannya, langkah yang pertama dia ambil adalah mencari Tuhan. Yaitu contoh tentang Raja Yosafat. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-3 dikatakan di situ bahwa Yosafat menjadi takut. Kenapa ia takut? Karena ada 3 pasukan besar yang akan menyerang kerajaannya, yaitu dari Bani Moab, dari Bani Amon, dan orang Meunim. Sehingga Yosafat menjadi takut. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, ketika ia menjadi takut, ia tidak mencari pertolongan atau koneksinya tentang raja-raja yang lain untuk menolong dia, atau meminta panglimanya untuk menolong dia. Tetapi saudara baca baik-baik di ayat yang ketiga, bahwa Yosafat menjadi takut, ia mencari Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini? Ketika kita menghadapi suatu masalah, pergumulan kehidupan, kepada siapakah engkau pertama kali berpaling dan datang meminta pertolongan? Apakah engkau datang kepada pengalaman hidupmu? Apakah engkau datang mencari pertolongan karena pendidikanmu yang tinggi? Apakah engkau datang mencari pertolongan karena posisi atau jabatanmu? Atau engkau datang mencari pertolongan karena engkau anggap ada kerabat yang mampu? Atau engkau datang kepada materi, deposito, atau emas yang engkau punyai? Atau engkau bersikap acuh tak acuh? Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa hal-hal tersebut tidaklah cukup kuat untuk menjadi sandaran kita, pegangan kita, dikala kita menghadapi persoalan dan pergumulan kehidupan. Kenapa? Karena itu semua mempunyai kekuatan yang terbatas, tidak kekal adanya. Itu sebab Alkitab dengan tegas mengatakan, di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita ingin mendapat sandaran yang kuat, pegangan yang kuat, yaitu kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Maka sekarang timbul pertanyaannya, kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai sandaran dan pegangan kehidupan kita? Jawabannya sederhana, karena Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Hal ini dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Ketika itu Yesus ada di kolam Bethesda, dan di situ ada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun, dan Yesus sembuhkan dia. Ketika Yesus sembuhkan dia, di sini berbicara bahwa Yesus berkuasa atas waktu. Berapa lama saat ini engkau berada di dalam kemalangan hidup? Berapa tahunkah engkau berada di dalam situasi yang saat ini membelenggu kehidupanmu sehingga engkau merasa tertekan? Saya ingin mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Allah yang berkuasa atas waktu dan Ia dapat mengubahnya. Haleluya. Waktu yang kita anggap tidak berarti itu menjadi berarti. Waktu yang kita anggap itu menjadi beban dapat menjadi sukacita karena Yesus berkuasa. Haleluya. Kalau saudara memperhatikan juga di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ke 3, di situ Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Dikatakan buta sejak lahir. Dia tidak memiliki bola mata. Tetapi Yesus sembuhkan dia. Dia dapat melihat. Peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir ini berbicara bahwa Yesus berkuasa atas kemalangan hidup. Kemalangan apakah yang sedang menimpa kehidupanmu? Yesus sanggup tolong engkau. Yesus sanggup tolong kita semua. Haleluya. Itulah sebab Yesus mengundang kita semua untuk datang kepadanya sebagai satu langkah yang pertama ketika kita menghadapi pergumulan, himpitan kehidupan. Karena Ia sanggup. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pikirkanlah baik-baik bahwa Tuhan bukanlah musuh saudara, tetapi Tuhan adalah Bapa saudara. Kalau Ia adalah Bapa saudara, tidak mungkin ketika anaknya meminta roti dikasih batu. Jikalau Allah itu adalah Bapa saudara, tidak mungkin ketika saudara meminta ikan diberi kalajengking. Sebab itu kita memiliki Bapa yang baik. Pasti Dia akan memberi yang terbaik ketika kita datang kepada Dia. Percayalah itu. Percayalah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Bahkan Yesus secara tegas mengatakan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.